PHK, mendengar kata itu, pikiran kita langsung rugi, gaji hilang, atau justru masa depan suram? NANI? Stop berpikir seperti itu, mari kita bahas PHK dari sisi hukum, kasus, maupun solusinya. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja oleh sebab tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja. Lalu, apa saja sih macam-macam PHK itu? Yang pertama, kita mengenal PHK demi hukum. PHK ini terjadi ketika waktu kontrak antara pekerja dengan pemberi kerja sudah berakhir sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, yakni PHK oleh pengadilan. PHK ini terjadi ketika sudah munculnya putusan pengadilan yang menyatakan bahwasanya hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja sudah berakhir. Lalu, yang ketiga, PHK oleh pemberi kerja atau oleh pengusaha. Hal ini terjadi ketika perusahaan memberhentikan pekerjanya oleh karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Lalu yang terakhir, yakni PHK oleh pekerja itu sendiri, yang mana di sini pekerja mengajukan resign kepada pemberi kerja sehingga pemutusan hubungan kerja terjadi akibat pengajuan oleh pekerja itu sendiri. Kasus apa sih yang sering kita temui dalam PHK? Nah, memang banyak perusahaan yang melakukan PHK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, ada juga beberapa perusahaan yang keberatan untuk membayarkan pesangon sehingga melakukan berbagai rekayasa agar mereka tidak membayarkan pesangon kepada karyawannya. Contohnya, yakni perusahaan yang menerapkan skema mutasi ke tempat terpencil bagi karyawan yang memang awalnya ingin mereka PHK, sehingga mau tidak mau karyawannya tidak punya pilihan dan mengakibatkan akhirnya dia mengundurkan diri secara sukarela maupun pada akhirnya dia dianggap mangkir oleh perusahaan. Lalu, bagaimana sih solusi untuk menghadapi hal tersebut? Sebagai karyawan, pertama, ketika perusahaan melakukan penawaran mutasi, kita hanya memiliki dua pilihan, yakni menerima atau menolaknya. Ketika memang kita menerima, maka sesuai dengan konsekuensinya kita pindah kepada daerah yang ditempatkan. Lalu yang kedua, ketika memang kita menolak, maka akan terjadi negosiasi lebih lanjut dengan perusahaan. Nah, ketika memang tidak terjadi kesepakatan, maka kita bisa membawanya kepada disnaker untuk kemudian menjadi mediator, karena sudah terjadinya perselisihan hubungan industrial. Nah, ketika memang tidak ada kesepakatan lagi, maka barulah langkah terakhir kita dapat membawanya ke pengadilan, yang mana ini merupakan langkah yang lebih aman karena dapat dijamin oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi, bagaimana? Apakah masih takut dengan PHK? Tidak, bukan? Yang terpenting, kenali hak kita dan jaga semangat hingga akhir. See you!